Semua, perkenalkan nama saya Avelina Chandra, NPM 4419210005. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Industri Universitas Pancasila. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang analisis form dan tipe data beserta contohnya juga pada PT Sinarmas ya. Nah, pertama-tama langsung saja kita menuju ke PR dulu atau purchase requisition. Nah, purchase requisition itu merupakan dokumen berbentuk formulir internal perusahaan yang digunakan oleh pegawai perusahaan untuk memberi informasi kepada manajer departemen tentang barang-barang yang mereka butuhkan gitu, teman-teman. Nah, ini contoh untuk ininya ada nomor, ada nama data, ada tipe, ada contoh format, dan statis atau dinamis. Nah, teman-teman bisa lihat misalnya di sini untuk logo perusahaan ini sudah pasti statis ya. Terus nama perusahaan juga. Di sini teman-teman juga bisa ini alamat perusahaan. Ini bisa dilihat bisa statis juga ya. Kalau shipping address ini bisa dinamis juga. Dia alamat pengirim yang berbeda. Nah, sampai di sini juga sudah saya cantumkan website perusahaan. Nah, di sini bersifatnya statis ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, selanjutnya kita menuju ke contoh PR. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari PR itu sendiri ya. Ini merupakan logo dari PT Sinarmas itu sendiri. Nanti bisa kita cantumin di sini. Nah, selanjutnya ini PT Sinarmasnya, kemudian kita buat alamatnya segala macam. Kemudian kita buat shipping address-nya di sini. Nah, kemudian di sini bagian ininya, ini edit. Nah, di sini juga dicantumkan alamat dan nomor teleponnya juga. Nah, kemudian di sini kita cantumin juga nih deskripsinya apa aja yang mau dibeli. Terus expected date-nya juga dan kuantitinya yang kita inginkan berapa, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menuju ke PO. Nah, PO itu yaitu purchase order. Nah, itu tuh dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual ya teman-teman ya, atas kesepakatan juga ya. Nah, ini merupakan contoh datanya sama seperti PR tadi, ada nama data, ada tipe data, ada contoh format juga, dan ada bagian statis dan dinamis juga. Nah, seperti biasa pada logo perusahaan itu statis, namanya juga, shippingnya juga. Nah, di sini ada yang bedainnya itu ada tax atau pajaknya itu teman-teman ya. Ini tergantung dari perusahaan teman-teman pilih. Misalnya kalau di sini aku buatnya 10%, kemudian kuantitinya berapa yang dibutuhkan, misalnya 8. Terus kalau jumlah barangnya juga, total harganya juga, alamat email perusahaan dan website. Nah, selebihnya sama ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh dari PUT sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari PUT sendiri ya teman-teman ya. Nah, di sini kita letakkan juga logo Sinarmasnya nanti. Kemudian kita tulis juga shipping address-nya. Di sini ada tulisan purchase order confirmation. Nah, ini untuk nomor urutnya teman-teman ya. Ini untuk our order reference dan order date-nya kapan. Ini dicantumin tanggal bulan tahun sama jamnya juga teman-teman ya, jam dan menitnya juga nih. Cukup lengkap ya. Nah, di sini ada deskripsinya barang apa, teksnya, date request, kuantitinya berapa, unit price-nya berapa, maunya berapa. Nah, di sini juga dicantumin juga nih subtotal, teks sama totalnya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke receiving. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari finance department nih teman-teman, yang tergabung dalam purchasing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pintu utama masuknya barang dan berkewajiban untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum diterima dari vendor atas pemesanan dari pihak purchasing sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk formatnya sendiri ada nomor, ada nama data juga, ada tipe, ada contoh format, dan statis atau dinamis juga. Nah, di sini tertera juga nama perusahaan, itu tipenya misalnya karakter, formatnya itu berarti PT Sinarmas kan, dan sifatnya itu statis ya teman-teman ya, artinya tetap. Kemudian di sini ada nomor form juga, ini untuk sesuai nomor urut ya teman-teman ya, ada tanggal juga, terus ada judul form, otomatis judulnya itu laporan penerimaan barang kan. Ini ada nama barangnya juga, apa nama barang yang dipesan itu, kemudian jumlah barangnya berapa,
Terus kita bisa nyantumin keterangan jika ada keterangan ya teman-teman ya. Kemudian ada penerimanya, di sini ada karakter yaitu nama penerima barang. Nah ini dinamis ya teman-teman ya, menyesuaikan si penerima barang tersebut siapa gitu teman-teman. Nah di sini contoh dari receiving, nah seperti ini ya. Ini kan PT Sinarmas, kita tulis jalannya, alamat segala macam. Di sini ada nomor pemesanannya juga, ada tanggalnya. Nah, ini laporan penerimaan barangnya di sini teman-teman. Misalnya nih nomor 1, nama barangnya Alardes. Nah, kuantitasnya itu kita mau buat 4 atau berapa gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya ada lagi bisa 2, 3 dan selanjutnya sesuai yang teman-teman ini ya, data yang teman-teman punya. Nah, di sini juga ada buat tanda tangan penerimanya teman-teman ya. Nah, di sini juga harus dicantumkan nama. Nah, selanjutnya kita menuju ke vendor bill nih, teman-teman. Nah, vendor bill ini merupakan faktur yang diterima untuk produk dan layanan yang dibeli dari vendor dan karena dianggap sebagai biaya bagi perusahaan ya, teman-teman. Nah, sama lagi formatnya ada nomor, ada nama data, ada tipe, ada contoh format, dan statis atau dinamis nih, teman-teman. Nah, di sini ada juga logo perusahaan sama seperti di awal tadi. Paling di sini juga ada invoice date, ada source juga. Invoice date itu misalnya tanggal 24 bulan 9 2021. Nah, ini dinamis ya teman-teman ya, bisa berganti setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya seperti nama barang, jumlah barang, harga per unit, itu tuh dinamis juga teman-teman. Jadi itu menyesuaikan dari pesanan teman-teman sendiri ya. Nah, kemudian ini seperti sama yang seperti sebelum-sebelumnya, ada alamat email sama website juga. Ini bersifat statis. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini contoh dari vendor bill ini sendiri. Nah, seperti ini, teman-teman. Sini nanti bisa teman-teman taruh logo PT-nya, kemudian seperti biasa alamat, keterangan segala macam. Ini keterangan ininya, Ayu Interior, ini vendor bill-nya. Nah, di sini juga dituliskan invoice date-nya kapan nih teman-teman. Misalnya tanggal 24 kan, source-nya tuh nomor sesuai nomor pesanannya teman-teman ya. Ini deskripsinya. Nih, di sini ada lab desk, ini kopi kan. Nah, kemudian kuantitinya misalnya ada 8 unit ya teman-teman. Nah, unit price-nya tuh 1 juta ini per 1 unit ya teman-teman ya, karena kita ada 8 jadinya dikali 8 jadinya 8 juta. Nah, jadi subtotalnya 8 juta, totalnya 8 juta. Nah, paid on-nya itu berarti 24 tanggal 24 bulan 9 2021 ya teman-teman ya. Aman sebelumnya 0. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang terakhir yaitu payment. Nah, payment ini merupakan pembayaran terhadap bill yang kita keluarkan tadi, teman-teman. Nah, biasanya invoice atau tagihan yang dikirim ke perusahaan yang bersangkutan ini. Nah, di sini juga sama formatnya, yaitu ada nomor, nama data, ada tipe, ada contoh format, ada statis atau dinamis. Nah, di sini juga tertera nih teman-teman, kayak nama vendornya siapa nih, payment date-nya apa, judulnya pasti statis ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk payment date-nya menyesuaikan tanggalnya, terus vendornya menyesuaikan juga nama si vendor yang memesan, kemudian ada payment method sama amount gitu. Itu sesuai balik ke metode masing-masing perusahaan yang teman-teman bahas ya. Misalnya kalau di sini payment methodnya itu manual teman-teman. Kemudian ada original amount, ada amount paid, nah ada balance. Nah, seperti biasa lagi, seperti sebelum-sebelumnya itu ada alamat email perusahaan dan website perusahaan itu sifatnya statis ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan contoh payment ya teman-teman. Nah, di sini balik lagi ini logo untuk perusahaan kita. Kemudian ini nama perusahaan kita, di sini PT Sinarmas, kemudian kita tulis keterangan alamatnya. Nah, di sini ada tertera payment receipt. Nah, ini merupakan kodenya teman-teman ya, SUPP. Nah, kemudian ini ada payment date-nya kapan kita membayarnya itu, terus ada nama vendornya, kemudian ada payment amount-nya sesuai dengan jumlahnya teman-teman ya, ada payment method-nya secara apa kita membayarnya, misalnya di sini contohnya secara manual nih, ada memonya juga. Nah, di sini juga ada keterangan invoice date-nya, ada invoice number juga, ada reference juga, ada original amount, ada amount paid dan balance. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga
video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.